Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan presentasi mata kuliah Ulumul Hadis. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 anak. Saya sendiri sebagai moderator Muhammad Iqbal Al-Azizi dan keempat rekan saya yaitu Syifa Arzila, Roswita Saharani, Amelia Mahmudah, dan Mas Taufikul Hakim. Di sini kami akan membahas tentang hadis dan ilmu hadis dalam lintas sejarah, di mana terdapat pada masa Rasulullah, sahabat atau khulafaur rasyidin, dan juga masa tabi'in. Baiklah, setelah ini simak baik-baik presentasi dari kami. Kepada presentator pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Periode ini disebut Asr al-Wahyi wa at-Takwin, masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lahir berupa sabda akwal, af'al, dan takrir Nabi yang berfungsi menerapkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan periode yang pertama sejarah pertumbuhan hadis. Periode ini terhitung cukup singkat bila dibandingkan dengan masa-masa berikutnya. Masa ini berlangsung selama 23 tahun, mulai tahun 13 sebelum Hijriah, bertepatan dengan tahun 610 Masehi, sampai dengan tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan tahun 632 Masehi. Pada masa Nabi, sedikit sekali sahabat yang dapat menulis sehingga yang menjadi andalan mereka dalam menerima hadis adalah ingatan mereka. Allah telah memberikan keistimewaan kepada para sahabat, kekuatan daya ingat, dan kemampuan menghafal. Mereka dapat meriwayatkan Al-Quran, hadis, dan syair dengan baik seakan-akan mereka membaca dari sebuah buku. Para sahabat sangat antusias untuk menghadiri majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menimba ilmu darinya dan meneladani beliau. Jika berhalangan hadir, karena sibuk dengan mata pencaharian, mereka saling bergantian dan yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir dalam majelis tersebut. Pada masa Nabi, hadis belum dikodifikasi secara resmi, sebagaimana yang terjadi pada beberapa tahun berikutnya, yakni pada masa Khalifah Umar, tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Rasulullah tidak pernah memerintah sahabat tertentu untuk menulis hadis dan membukukannya sebagaimana Al-Quran, yang ditulis secara resmi oleh Zaid ibnu Sabit. Untuk memelihara kemurnian dan mencapai kemaslahatan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam, Rasulullah mengambil kebijaksanaan yang berbeda terhadap Al-Quran. Beliau secara resmi memberikan instruksi kepada sahabat tertentu supaya menulis selain menghafalnya. Sedangkan terhadap hadis, perintah resmi hanya untuk menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Penulisan resmi seperti halnya Al-Quran tidak diperkenalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas presentasi dari Mas Syifa. Berikutnya akan disambung oleh presentator selanjutnya. Materi yang kedua yaitu mengenai sahabat-sahabat Nabi yang menulis hadis. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kebandaian baca tulis di kalangan para sahabat ini sudah bermunculan. Hanya saja tidak terbatas sekali karena kecakapan baca tulis di kalangan sahabat masih kurang. Nabi menekankan untuk menghafal, memahami, memelihara, mematerikan, dan memantapkan hadis dalam amalan sehari-hari, serta mentablikannya kepada orang lain. Tidak ditulisnya hadis secara resmi pada masa Nabi bukan berarti tidak ada sahabat yang menulis hadis. Dalam sejarah penulisan hadis ini terdapat nama-nama sahabat yang menulis hadis, di antaranya Abdullah bin Amr ibnu Ash-Shahifah yang disebut Ash-Shadiqah. Dan yang kedua yaitu Ali bin Abi Thalib, penulis hadis tentang hukum diat, hukum keluarga, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu Anas ibnu Malik. Ada beberapa cara yang digunakan Rasulullah SAW dalam menyampaikan hadis kepada para sahabat, yaitu yang pertama, melalui para jamaah yang berada di pusat pembinaan atau majelis al-ilmu. Yang kedua, yaitu Rasulullah menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu yang kemudian oleh para sahabat tersebut disampaikan kepada orang lain. Yang
yang ketiga yaitu untuk hal-hal sensitif seperti yang berkaitan dengan soal keluarga, kebutuhan biologis, terutama yang menyangkut hubungan suami istri, Nabi menyampaikan melalui istri-istrinya. Dan yang keempat, melakukan ceramah atau pidato di tempat terbuka seperti Haji Wada dan di Mekah. Dan yang kelima, melalui perbuatan Nabi langsung yang disaksikan oleh para sahabat, yaitu dengan jalan musyahadah seperti yang berkaitan dengan praktik-praktik ibadah dan muamalah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Nabi, lalu Nabi menjelaskan hukumnya dan berita itu tersebar di kalangan umat Islam. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaian dari Mbak Emilia. Baiklah, terima kasih atas presentasi dari Mbak Emilia. Selanjutnya akan kita dengarkan presentasi dari teman kita. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis di periode Khulafaur Arsyidin atau pada periode sahabat. Nah, pada masa ini dikenal dengan masa pembatasan dan memperketat periwayatan hadis, yaitu asar at-tasabut wa al-ikal min al-riwayah. Pada masa ini ditandai dengan sikap kehati-hatian para sahabat dengan berusaha untuk membatasi segala periwayatan yang berkenaan dengan hadis. Yang pertama pada era Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengkonfirmasi keakuratan suatu hadis dengan menggunakan metode syahadah, yakni kesaksian. Menurut Muhammad bin Ahmad Ad-Dhahabi, Abu Bakar merupakan sahabat pertama yang menunjukkan kehati-hatiannya dalam meriwayatkan suatu hadis. Beliau mengharuskan adanya saksi jika ada orang yang meriwayatkan suatu hadis. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa Abu Bakar hanya meriwayatkan beberapa hadis. Padahal dia adalah seorang sahabat yang sudah lama bersama Nabi, bahkan seorang Nabi yang sangat terkenal sejak sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena sifatnya yang sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Nah, yang kedua, ia selalu sibuk menjabat sebagai khalifah karena ancaman dan kekacauan yang mengancam para pemimpin umat Islam. Yang ketiga, para sahabat sibuk mengumpulkan Al-Quran. Yang keempat, kebutuhan akan hadis tidak begitu besar pada periode selanjutnya. Dan yang terakhir, jarak antara kematiannya sangat dekat dengan Nabi, hanya sekitar 3 tahun. Kemudian pada era Umar bin Al-Khattab. Seperti Abu Bakar juga, Umar sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Ketika menjadi khalifah, beliau berpesan kepada para sahabatnya untuk berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Demikian pula, ketika dia mengirim utusan ke Irak, dia mewariskan bahwa utusan harus mengajar dan menyebarkan Al-Quran, tapi harus menahan diri dari bercerita. Diriwayatkan pada seseorang bertanya kepada Abu Hurairah apakah dia meriwayatkan banyak hadis pada masa Umar. Abu Hurairah menjawab, jika aku menambahkan cerita, Umar pasti akan mencambukku dengan cambuknya. Nah, bukti lain bahwa Umar sangat berhati-hati dalam mewariskan dapat dilihat, misalnya ketika Umar mendengar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Umar baru siap menerima setelah sahabat lainnya membenarkan bahwa ia juga pernah mendengar dari Nabi Ubay. Akhirnya Umar berkata kepada Ubay, Tuhan, aku tidak menuduhmu berbohong. Aku melakukannya karena ingin berhati-hati dalam meriwayatkan hadis Nabi. Nah, dari keterangan di atas, jelaslah bahwa ada persamaan antara Umar dan Abu Bakar dalam hal menyelidiki kebenaran hadis atau meriwayatkan hadis. Yaitu syaratnya harus ada saksi. Kebijakan Umar melarang para sahabatnya untuk menyalin hadis sebanyak-banyaknya itu sebenarnya bukan berarti Umar melarang para sahabatnya untuk meriwayatkan hadis, tetapi tujuannya agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak ada orang yang teralihkan perhatiannya sebab banyaknya periwayatan hadis yang terjadi pada saat itu. Klaim ini didasarkan pada fakta sejarah yang direncanakan Umar untuk menyusun hadis Nabi secara tertulis. Namun ia segera membatalkan rencananya. Diriwayatkan atas otoritas Urwah ibnu al-Zubair bahwa Umar bin Khattab ingin menulis sebuah hadis dan kemudian meminta nasihat para sahabatnya. Dan para sahabatnya menyetujui hal tersebut. Namun setelah sebulan, Umar memohon petunjuk Allah dengan melakukan sholat istikharah. Akhirnya ia mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya kepada Al-Quran saja. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Umar sebenarnya berada di antara dua keinginan.
Yang satu ingin mengembangkan kisah-kisah hadis, dan di sisi lain ingin hadis-hadis terlindung dari kebohongan dan manipulasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjut oleh presentator berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang periwayatan hadis di masa Khalifah Utsman bin Affan. Sama halnya dengan Abu Bakar dan Umar, Utsman bin Affan juga sangat teliti dan berhati-hati dalam menerima hadis. Beliau pernah berkata dalam sebuah khutbah bahwa para sahabatnya tidak akan meriwayatkan banyak hadis yang tidak mereka dengar pada masa Abu Bakar dan Umar. Utsman sebenarnya tidak meriwayatkan banyak hadis. Ahmad bin Hambal ketika meriwayatkan hadis dari Utsman yang berjumlah sekitar 40 hadis pun banyak menemukan perbedaan sanad. Dengan demikian, jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman tidak sama dengan jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Namun pada masa Utsman, aktivitas umat Islam dalam meriwayatkan hadis lebih banyak dibandingkan pada masa Umar bin Khattab. Hal ini disebabkan oleh Utsman yang secara pribadi tidak seketat Umar, dan juga karena wilayah kekuasaan Islam yang telah meluas sehingga banyak sahabatnya yang tersebar di luar Arab, sehingga menyebabkan penjagaan hadis dalam satu kontrol terasa semakin sulit. Setelah Khalifah Utsman, terdapat juga Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sama halnya dengan para pendahulunya, Khalifah Ali bin Abi Thalib juga sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Ali bersedia menerima sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi hanya setelah perawi hadis tersebut bersumpah bahwa hadis yang ditransmisikan benar-benar berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib tidak meminta para perawi hadis untuk bersumpah hanya dengan nama-nama cerita yang benar-benar dia yakini, seperti ketika dia menerima cerita Abu Bakar As-Siddiq. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi sumpah Ali bin Abi Thalib dalam riwayat hadis bukanlah syarat mutlak sahihnya riwayat hadis. Sumpah dianggap tidak perlu jika si pembuat sumpah benar-benar yakin bahwa dia tidak dapat berbuat salah. Ali bin Abi Thalib sendiri meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi. Hadis-hadis yang diriwayatkan tidak hanya berupa ucapan, namun juga berupa tulisan. Hadis dalam bentuk catatan isinya bervariasi, mulai dari denda, pembebasan kaum muslim yang ditawar oleh kaum kafir, dan juga larangan tersebut berlaku hukum kisos terhadap umat Islam yang membunuh orang kafir. Zaman Khalifah Ali tidak berbeda dengan zaman Khalifah sebelumnya. Jika dilihat dari segi kehati-hatian para perawi hadisnya. Namun, keadaan umat Islam di bawah Ali bin Abi Thalib berbeda dengan sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Ali, konflik politik antar umat Islam semakin meluas dengan seringnya perang antara pendukung Ali dan Muawiyah. Hal ini berdampak negatif pada bidang periwayatan hadis, yaitu munculnya pemalsuan hadis dengan tujuan saling menjatuhkan golongan lain. Perbandingan jumlah hadis yang diriwayatkan oleh masing-masing khalifah yang telah disebutkan di atas yaitu Abu Bakar dengan 142 hadis, Umar bin Khattab dengan 537 hadis, Utsman bin Affan dengan 146 hadis, serta Ali bin Abi Thalib dengan 586 hadis. Dengan demikian, jumlah keseluruhan hadis yang diriwayatkan oleh Khulafaur Rasyidin adalah 1141 hadis. Dibandingkan dengan jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berjumlah 5.374 hadis. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Khulafaur Rasyidin nampaknya sangat sedikit, yaitu hanya sekitar 27%. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Mbak Syaharani dan Mas Taufikul Hakim tentang hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang hadis pada masa tabi'in. Selain para sahabat yang sudah banyak mengoleksi hadis Nabi, ada juga para tabi'in yang notabene adalah para murid sahabat juga banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan pengoleksiannya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Sebagaimana sahabat para tabi'in pun cukup berhati-hati dalam hal periwayatan hadis. Hanya saja ada perbedaan beban yang dihadapi oleh sahabat dan tabi'in, dan beban sahabat tentu lebih berat jika dibandingkan oleh tabi'in. Karena di masa tabi'in, Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Selain itu juga pada masa akhir periode Khulafaur Rasyidin, terkhusus pada masa Khalifah Utsman bin Affan,
para sahabat ahli hadis telah menyebar ke berbagai wilayah negara Islam. Sejalan dengan pesatnya perluasan wilayah kekuasaan Islam, penyebaran sahabat-sahabat ke berbagai daerah pun terus meningkat. Hal ini kemudian berimplikasi juga pada meningkatnya penyebaran hadis. Periwayatan hadis pada masa tabi'in umumnya masih bersifat dari mulut ke mulut atau yang dikenal dengan istilah al-musyafahat. Seperti seorang murid langsung memperoleh hadis-hadis dari sejumlah guru dan mendengarkan langsung dari penuturan mereka, dan selanjutnya disimpan melalui hafalan mereka. Perbedaannya dengan periode sebelumnya adalah bahwa pada masa ini periwayatan hadis sudah semakin meluas dan banyak sehingga dikenal istilah ikhtisar al-riwayah atau pembanyakan riwayat. Dan juga bahkan pada masa ini pula lah dikenal tokoh-tokoh sahabat yang bergelar al-mukhsirin atau yang banyak memiliki hadis. Dalam bidang hadis yang terdiri atas 7 orang dan diantaranya yang terbanyak adalah Abu Hurairah. Pada masa tabi'in ini mulai dikenal pula apa yang disebut dengan rihlah. Apa itu rihlah? Yaitu perjalanan yang dilakukan oleh seorang dari satu kota ke kota lain dalam rangka mencari hadis-hadis yang diduga dimiliki oleh sahabat yang bertempat tinggal di kota lain tersebut. Tradisi rihlah ini untuk mendapatkan hadis sebenarnya telah mengakar pada sahabat sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada masa itu rihlah lebih bersifat umum untuk tujuan mencari informasi ajaran Islam yang dinilai baru. Umpamanya diriwayatkan bahwa Domam Ibnu Sa'labah pernah melakukan rihlah ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam guna mendengarkan Al-Quran dan ajaran Islam yang dibawa beliau. Setelah sesaat ia mengetahui adanya misi kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Domam kemudian kembali ke kaumnya setelah secara tulus menyatakan keislaman dirinya. Oleh karena itulah masa ini dikenal sebagai masa menyebarnya periwayatan hadis. Ini merupakan sebuah kemudahan bagi para tabi'in untuk mempelajari hadis. Metode yang dilakukan para tabi'in dalam mengoleksi dan mencatat hadis yaitu melalui pertemuan-pertemuan dengan para sahabat. Selanjutnya mereka mencatat apa yang telah didapat dari pertemuan tersebut. Para tabi'in menerima hadis Nabi dari sahabat dalam berbagai bentuk. Jika disebutkan ada yang dalam bentuk catatan atau tulisan dan ada juga yang harus dihafal. Di samping itu dalam bentuk yang sudah terpolakan dalam ibadah dan amaliyah para sahabat, lalu tabi'in menyaksikan dan mengikutinya. Dengan demikian tidak ada satu hadis pun yang tercecer apalagi terlupakan. Perihal menulis hadis, di samping melakukan hafalan secara teratur, para tabi'in juga menulis sebagian hadis-hadis yang telah diterimanya. Selain itu mereka juga memiliki catatan-catatan atau surat-surat yang mereka terima langsung dari para sahabat sebagai gurunya. Adapun beberapa kota yang dijadikan pusat pembinaan dalam periwayatan hadis, yang kemudian dijadikan sebagai tempat tujuan para tabi'in dalam mencari hadis. Kota-kota tersebut adalah Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghribi, dan Andalusia, atau yang sekarang kita kenal negara Spanyol dan Portugal, serta Yaman dan Khurasan. Pusat pembinaan pertama yaitu di kota Madinah. Karena kenapa kok di kota Madinah? Karena Madinah lah Rasulullah menetap setelah hijrah dan Rasulullah juga membina masyarakat Islam yang di dalamnya terdiri atas kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Di antara para sahabat yang menetap di Madinah adalah Khulafaur Rasyidin, kemudian Abu Hurairah, Siti Aisyah, Abdullah bin Umar, dan Abu Sa'id Al-Khudri, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4 tentang hadis lintas sejarah di mana terdapat pada masa Rasulullah SAW, kemudian Khulafaur Rasyidin yang 4 dan juga masa tabi'in. Pada intinya dalam setiap masa terdapat karakteristik atau ciri khas dalam menerima hadis ataupun mencatat suatu hadis. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.